Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan berkenaan dengan berdialog bersama. Nah, bacaan yang akan kita jadikan bahan renungan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang melaksanakan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita memiliki cara dalam berkomunikasi. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kita menggunakan bahasa sebagai media kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga lawan bicara kita tahu maksud kita, demikian kita juga tahu maksud dari lawan bicara kita. Nah, akan tetapi meski demikian, meski sudah menggunakan alat bantu dalam berkomunikasi, masih saja seringkali kita salah menangkap maksud dari lawan bicara kita. Sehingga hal ini mampu menjadikan hubungan atau relasi kita ini menjadi tidak baik. Sering salah tangkap maksud bicara lawan bicara kita. Salah tangkap maksud tulisan dari lawan bicara kita. Dan ini bisa menyebabkan hal yang tidak baik dalam relasi kita. Maka Bapak Ibu, pagi hari ini bersama-sama kita diajak untuk mau berdialog, membuka diri, sehingga kita mampu meminimalisirkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam hubungan atau relasi dalam kita berkomunikasi bersama dengan lawan bicara kita. Kita diajak untuk mau rendah hati, mengklarifikasi apa yang kira-kira disalah mengerti atau salah pahami oleh orang atau lawan bicara kita. Demikian kita dengan rendah hati juga diajak untuk mau bertanya ketika ada hal yang belum jelas dalam komunikasi yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, hal ini bersama-sama ditunjukkan oleh Yesus dan juga Filipus di dalam perikop yang bersama-sama kita baca bersama tadi. Dalam teks bacaan kita tadi ditunjukkan mengenai percakapan Yesus dan juga Filipus dan para murid. Percakapan ini dilakukan ketika di meja makan yang sering disebut sebagai percakapan perpisahan. Kala itu mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, hal yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah adanya salah tangkap. Filipus mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Nah, permintaan Filipus ini memperlihatkan bahwa dia sebagai murid Yesus belum mengerti apa yang selama ini dimaksudkan oleh Yesus. Ia belum mengerti bahwa Bapa itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan ini memperlihatkan adanya kekurang mengertian, kurang paham, atau demikian pula kesalah mengertian yang dimiliki oleh Filipus.
Nah, faktor utama yang menyebabkan salah paham ini adalah bahwa ada pola pikir, pengertian yang berbeda. Filipus ini ada dalam pola pikir atau ada dalam pengertian mengenai bahwa Allah ditunjukkan kepada manusia melalui cara-cara yang begitu besar atau teofani. Harus ada pembuktian yang besar ketika Allah itu muncul di hadapan manusia. Sedangkan Filipus sendiri ternyata belum paham bahwa Yesus adalah pernyataan Allah yang besar bagi kehidupan manusia bersama. Maka lalu pertanyaan ini muncul dalam diri Filipus, ditanyakan kepada Yesus. Nah, menjadi perhatian penting di sini adalah adanya keterbukaan untuk berdialog. Filipus dengan ketidakpahamannya, ketidaktahuannya mau bertanya kepada Yesus. Demikian pula Yesus dengan sabar, meskipun ia sudah banyak mengajarkan, sudah banyak memberikan contoh, akan tetapi Filipus tidak benar-benar mengerti bahwa Bapa ada dalam diri Yesus. Maka Yesus mulai memberikan pengajaran dan juga jawabannya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Dengan sabar, mungkin meskipun kalau dibayangkan bisa saja Yesus ini agak kesal gitu ya, karena selama ini sudah dikasih pengertian, tapi ternyata tidak mengerti. Tetapi yang menjadi baik di sini adalah meski demikian Yesus mau dengan sabar dan dengan hati-hati, dengan halus memberikan pengertian kepada Filipus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi contoh bagi kita bersama. Bagaimana kita diajak untuk mau terbuka dan berdialog bersama ketika ada hal-hal yang belum kita pahami dengan betul, atau ketika ada hal-hal yang sekiranya tidak pas dari maksud yang kita berikan. Filipus dan juga Yesus memberikan contoh mengenai kerendah hatian untuk bertanya dan juga menjawab serta menjelaskan, mengklarifikasi, meluruskan apa yang seharusnya dipahami. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk bersama-sama mau dengan rendah hati, mau bersama-sama berdialog, sehingga setiap hal yang tidak baik dapat diminimalisirkan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, berdialog bersama, berdiskusi bersama, mencari jalan keluar bersama, sehingga pelayanan itu bisa kita lakukan pula secara bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun dan menyertai kita. Amin.